Bang, rekomendasi Bitcoin atau saham? Oke, Bitcoin atau saham? Disclaimer, saya tidak bilang atau saya tidak menganggap Bitcoin itu lebih baik dari saham. Dan saya tidak juga bilang saham itu lebih baik dari Bitcoin. Semua ada plus minusnya. Dan semua balik kepada kalian. Apakah kalian investasi dimanapun, kalau kalian tidak punya strategi yang benar-benar solid, kalian akan gagal. Intinya itu. Kalau kalian tidak punya strategi yang benar-benar solid, pasti kalian akan gagal. Tapi kalau saya disuruh pilih saham atau Bitcoin, saya jelas pilih Bitcoin. Saya menganggap Bitcoin itu seperti aset digital, yang dimana secara fundamental Bitcoin itu udah seperti emas. Bitcoin itu tidak ada di bawah naungan perusahaan apapun. Saham itu ada di bawah naungan perusahaan apapun. Emas, semua orang berhak memiliki emas. Semua orang bebas memiliki emas. Tidak ada suatu perusahaan yang memiliki emas. Sorry, maksudnya kalian paham lah. Maksudnya emas itu ya semua orang boleh memiliki emas, gak ada yang punya gitu, gak ada yang punya emas kayak gitu, gak ada yang menguasai emas. Semua orang berhak membeli emas. Begitupun dengan Bitcoin, semua orang berhak memiliki Bitcoin secara bebas. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang mempunyai benar-benar kayak saham itu kan, saham Apple, ya udah ada yang punya perusahaan Apple. Saham Tesla, ya Elon Musk yang punya Tesla. Kalau Bitcoin, ya tidak ada yang punya. Semua orang berhak memiliki Bitcoin. Sama seperti emas. Terus, kenapa saya lebih pilih Bitcoin? Karena Bitcoin sudah jelas lebih modern daripada emas. Dia aset digital yang dimana lebih modern dari emas. Nggak perlu tempat yang besar untuk penyimpanan. Tidak perlu menyewa security apabila mempunyai Bitcoin yang banyak. Kalau mau kirim Bitcoin ya, kalau mau kirim Bitcoin kemanapun, dimanapun orang yang kita mau kirim itu Bitcoin, tidak perlu pengiriman fisik. Kalau emas, mau kirim emas banyak ke luar negeri, ke teman kita, saudara kita yang ada di luar negeri, di luar pulau, ribet. Yang nanti hilang di jalan lah, yang nanti harus naik perahu dulu, naik pesawat terbang tuh emas. Tapi kalau Bitcoin tinggal dikirim secara digital, selesai. Itulah kenapa saya lebih pilih Bitcoin. Semua orang berhak memiliki Bitcoin, tidak ada suatu perusahaan yang punya untuk Bitcoin itu. Saya bingung istilahnya apa, tapi pasti kalian paham lah maksud saya gitu. Dan yang kedua, dia lebih modern daripada emas. Dan saya yakin suatu hari Bitcoin akan menggantikan emas, tapi nggak tahu butuh waktu berapa tahun. Ya, apakah Bitcoin akan menggantikan emas? Saya yakin jawabannya adalah iya. Butuh waktu berapa tahun? Saya tidak pernah ada yang tahu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, saya nggak pernah tahu. Tapi apakah masa depan nanti Bitcoin akan menggantikan emas? Jawabannya adalah iya. Seperti itu teman-teman. Menggantikan emas itu dalam hal apa? Market cap-nya. Ya, perhatikan. Menggantikan emas itu dalam hal market cap. Seperti perak dan emas. Dulu perak yang nomor 1 market cap-nya. Ya. Ketika muncul emas, perak turun, emas naik. Tapi butuh waktu berapa lama? Lama sekali. Begitupun dengan emas dan Bitcoin. Kayak gitu. Nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara membeli table money management ini. Tapi simpelnya, anggaplah saya orang paling bodoh mau investasi di Bitcoin. Tapi saya punya strategi yang benar-benar solid memakai table money management ini. Oke? Contohnya seperti apa? Kita buka chart Bitcoin pakai Indodax. Kita lihat pakai pergerakan Bitcoin pakai time frame bulanan. Candle bulanan. Anggaplah saya orang paling bodoh. Saya beli Bitcoin, contoh ya di sini. Ya, di harga 900 juta. Pada bulan April 2021, anggaplah saya orang paling bodoh beli Bitcoin di harga 900 juta, tapi jangka panjang saya bisa mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya? Karena saya punya strategi yang benar-benar solid. Kalian perhatikan, April 2021 saya beli Bitcoin, misalkan anggaplah di harga 900 juta. Ini kita cerita ke masa lalu ya. 900 juta harga Bitcoin saat itu. Misalkan modal saya berapa? Modal saya 40 juta. Target profit saya 100%. Oke, seperti ini. Perhatikan, target profit berapapun yang nanti kalian ketik, cara bacanya tetap sama. Ya, hanya harga jual dan profitnya yang lebih kecil. Kalau target profitnya kecil, otomatis profit kalian kecil. Tapi itu menandakan kalian jadi investor jangka pendek. Kalau mau jadi investor jangka panjang minimal 100%. Nah, ketika saya membeli di April 2021, saya nggak pernah tahu nih, Bitcoin itu apakah akan naik terus, apakah akan turun terus. Jelas, saya berharap Bitcoin akan naik terus. Tapi kalau Bitcoin pun harus turun terus, saya nggak pernah masalah. Karena saya udah punya strategi yang solid. Jadi, secara tidak langsung, strategi ini, mau kemanapun Bitcoin pergi, saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memang tidak pernah tahu Bitcoin naik atau turun. Tapi,
Saya udah tahu Bitcoin mau naik, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bitcoin kalau turun, saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Di harga 900 juta di April 2021, saya beli 4 juta dulu. Oke. Nah, harapan saya dari 900 juta ini, Bitcoin itu tidak turun. Dia naik terus ke 1,8 M agar bisa saya jual, saya dapat 4 juta. Selesai, modal saya 40 juta. Jadi dapatnya 44 juta, belum dipotong fee dan pajak. Selesai, itu harapan saya. Ternyata, tidak sesuai harapan. Bitcoin tahunnya setiap bulan dia turun, dia naik ke sini, turun lagi. Dia tidak pergi 1,8 M. Nah, dia itu turun sampai ke bulan Desember 2022. Jadi dari April 2021 ke Desember 2022 ya. Setahun lebih dia turun ya, sampai turun dari harga 900 juta ke harga 256 juta. Bayangkan saya beli di harga 900 juta, Bitcoin turun sampai ke 256 juta. Tapi karena saya punya strategi yang benar-benar solid mau jadi investor jangka panjang, saya nggak pernah takut. Ketika saya beli di harga 900 juta, harapan dia naik. Ternyata dia malah turun. Turun menyentuh ke 873 juta. Yang saya lakukan adalah belinya lagi dengan nominal 8 juta. Lalu saya jual di sini di harga 1,759 M. Hasil pembelian pertama dan kedua saya jual semuanya di sini, ya. Harapan saya dari harga 873 juta Bitcoin naik terus ke sini 1,759 M agar saya dapat 11 juta. Ternyata Bitcoin masih turun lagi. Nah, di setiap penurunan ini selama sampai satu tahun lebih sampai saya beli setiap turun di sini, ya. Sampailah dia ke harga 468 juta. Saya beli dengan nominal 12 juta. Habislah amunisi saya. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Di harga 1,535 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya jual semuanya di sini. Nah, harapan saya dari harga 468 juta, Bitcoin itu naik. Naik. Ya, biar dia ketika 1,535 miliar, saya jual semua, saya dapat 53 juta. Modal saya 40 juta. Jadi saya dapat 93 juta. Belum dipotong fee dan pajak. Tapi ternyata apa? Bitcoin masih turun hingga 256 juta di sampai Desember 2022. Yang saya lakukan apa ketika dia turun dari 468 juta ke 300 juta ke 256 juta? Yang saya lakukan adalah saya cuma diam. Saya tetap diam, saya simpan Bitcoin saya tetap di Indodax, ya. Lalu ketika Desember 2022 Bitcoin mantul, ya. Lalu dia naik terus, ya. Dan ingat, saya tetap disiplin mengikuti tabel ini. Saya menjualnya di sini di harga 1,535 M. Dan akhirnya jangka panjang dia menyentuh di harga 1,535 M pada bulan November 2024. Saya beli di April 2021. Bitcoin ternyata turun terus sampai Desember 2022. Karena saya punya strategi yang solid, saya tidak takut ketika Bitcoin turun. Dan ketika di November 2024 Bitcoin menyentuh di harga 1,5 M lebih, yang dimana menyentuh di sini, ya, 1,535 M. Akhirnya kita jual semuanya di sini, kita dapat 53 juta. Modalnya 40 juta, jadi tambah 53 juta, 93 juta. Selesai. Itulah prosesnya teman-teman, ya. Itu kita sudah bercontoh, anggaplah kita orang paling bodoh di market, kita beli di pucuk sini. Sebenarnya tidak ada kata pucuk untuk Bitcoin. Kalian sekarang belinya di pucuk di sini pun, ya, sama saja kalau misalkan Bitcoin mau turun, ya. Misalkan beli sekarang saat ini di harga 1,58 M nih, kita beli di sini. Taunya jangka panjang Bitcoin turun dulu nih, baru dia nanti naik lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Karena kalian punya strategi yang solid seperti ini, kalian nggak perlu takut. Kayak contoh saya tadi saya bilang, beli dia di atas sini, kalau dia turun nggak perlu takut. Itu siklusnya selalu seperti itu teman-teman. Nih, Bitcoin naik, turun parah, nanti dia kembali lebih tinggi. Naik, turun parah, dia naik lebih tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang kita nggak pernah tahu nih Bitcoin apakah naik terus atau akan turun. Tapi dengan strategi yang solid seperti ini, dia mau naik silahkan, dia mau turun silahkan, karena kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Dia mau naik, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Dia mau turun, kita udah tahu belinya di harga berapa. Seperti itu teman-teman. Nah, durasi videonya sisa 1 menit lagi. Kalau kalian butuh table money management tadi, file table money management yang tadi, kan bisa belinya di website kita, lynkid/game-laptop-murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools, profit, kalkulator, trading, Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office, ya. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di iPhone kalian. Kalau kalian nggak pakai Indodax, pakainya peluang gimana? Bisa nggak bang? Bisa. Mau pakai Indodax, peluang, pintu, toko kripto, ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah, itu bisa. Seperti itu teman-teman, ya. Semoga table money management ini bisa membantu kalian untuk mengelola uang kalian dalam investasi di Bitcoin.